Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang pergi ke Bukit Tursina pada hari Senin, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa alaihissalam telah melakukan 7 macam perjalanan yang semuanya terjadi pada hari Senin, yaitu Safarul Ghadab, Safarul Harab, Safarul Talab, Safarul Sabab, Safarul Ujub, Safarul Adab, dan Safarul Tarbi. Adapun yang pertama, yaitu Safarul Ghadab, perjalanan karena kemurkaan, adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dihanyutkan oleh ibundanya ke dalam sungai karena takut akan kemurkaan Fir'aun alaihi la'nah, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 7, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunda Musa, sesungguhnya dia, dan apabila khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Yang kedua adalah Safarul Harab, merupakan perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika melarikan diri dari Mesir ke Madian, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 21, yang artinya, maka keluarlah Musa dari kota itu Mesir dengan rasa takut, kalau-kalau ada orang yang menyusul untuk menangkapnya. Menunggu-nunggu dengan rasa khawatir dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Yang ketiga yaitu Safarut Talab, perjalanan menuntut sesuatu, adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika pulang dari negeri Madian dan beliau memerlukan api. Kemudian beliau melihat cahaya api di lereng gunung, maka didekatinya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang artinya, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa seluruh api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Quran Surat Al-Qasas ayat 29. Yang keempat adalah Safarus Sabab, perjalanan disebabkan sesuatu, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir menuju ke jurusan sungai Nil, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Perjalanan itulah yang menjadi sebab kebinasaan Fir'aun alaihi la'nah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini dengan firman-Nya, yang artinya, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-66. Yang kelima adalah Safarul Ujub, perjalanan ujub, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya ketika tersesat di padang belantara selama 40 tahun. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanan berupa manna dan salwa, dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala air dari bebatuan untuk minuman mereka. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 57, yang artinya, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Dan dalam firman yang lain pada surah yang sama ayat yang ke-60, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dikatakan bahawa kaum Nabi Musa alaihissalam yang ikut bersamanya di padang belantara itu semuanya berjumlah 70.000 orang. Yang keenam, Safarul Adab, perjalanan pendidikan,
yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam ke tepi sungai untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan, mereka lupa akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Yang ketujuh, Safarut Tarbi, perjalanan sukacita, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tursina guna bermunajah dengan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dalil keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang sendiri yaitu Musa alaihissalam tidak sama dengan orang yang dijemput yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Mi'raj Musa alaihissalam yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perbedaan lain antara Mi'raj Musa alaihissalam dan Mi'raj Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Mi'raj Musa ke Bukit Tursina, sedangkan Mi'raj Mustafa ke Lautan Cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa yang artinya, mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Quran Surat At-Taha ayat 83. Dan Allah berfirman untuk Nabi Muhammad yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi Musa ketika Mi'rajnya yang artinya, tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di tempat yang suci tua. Quran Surat Taha ayat 12. Sedangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'rajnya Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu tanggalkan kedua terompahmu itu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pada malam aku dimi'rajkan, aku ingin membuka kedua terompahku, namun tiba-tiba terdengar suara dari arah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau tanggalkan kedua terompahmu itu, hai Muhammad, agar arsy dan kursi mendapatkan kehormatan berada di bawah terompahmu itu. Aku berkata, wahai Tuhanku, engkau telah berkata kepada saudaraku Musa, tanggalkanlah kedua terompahmu karena engkau berada pada tempat yang suci tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mendekatlah kepadaku wahai Abul Qasim, mendekatlah kepadaku wahai Ahmad. Engkau tidak sama dengan Musa. Musa adalah kalimku sedangkan engkau kekasihku. Kalim tidaklah sama dengan kekasih.